Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Nah, ini kok semoga kalian masih sehat ya, semoga masih diberikan kesehatan. Karena ini kok hari-hari ini kok mulai banyak yang izin karena sakit. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan semoga yang sehat tetap diberikan nikmat kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Al-Fatihah. Selesai. Nah, terus ini di pertemuan yang berikutnya ya, kelas 8. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, tentang proses penyusunan perundang-undangan. Ini yang kita bahas terakhir kemarin. Yang pertama itu ada tahap persiapan, perancangan, kemudian ada tahap pembahasan atau pembicaraan oleh DPR di tingkat pusat atau DPRD yang di tingkat daerah ya. Kemudian tahap penetapan atau pengesahan. Tahapan penetapan atau pengesahan ini berdasarkan musyawarah mufakat ya. Terus kemudian tahap perundangan atau pengumuman. Setelah disahkan, setelah ditetapkan kalau ini menjadi undang-undang, maka kemudian diumumkan dan kemudian dijalankan. Dan ketika dijalankan itu diawasi oleh DPR ataupun DPRD tingkat daerah ya. Ini yang kita bahas kemarin terakhir. Kemudian nah, kita masuk ke lembaga-lembaga negara yang berurusan langsung dengan undang-undang. Yang pertama itu ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, mempunyai wewenang dalam mengubah dan menetapkan UUD. Ini di sini juga Undang-Undang Dasar atau juga UU ya, jadi juga bisa dua. UUD 1945 itu kalau pengen mengubah tapi tidak hanya ini pengen diubah, ini nggak cocok dengan bahasa Indonesia yang sekarang diubah gitu, tidak semudah itu, ada aturannya sendiri kalau pengen mengubah UUD 1945. Karena bisa kalian bayangkan sejak tahun 1945 ya, sejak itu disahkan, kemudian baru ada perubahan itu di tahun 1998, dan itu berurutan 98, 99, 2000 sampai 2001 itu ada perubahan dari Undang-Undang Dasar. Terus kemudian sampai sekarang tidak ada perubahan lagi. Nah, itu salah satu faktornya bisa menunjukkan bahwa perubahan UUD itu sangatlah rumit ya. Makanya tidak usah diganti selama dia masih bisa mengikuti zaman. Kemudian kedudukannya si MPR ini ada di bawah presiden, karena tetap negara kita adalah negara presidensil, di mana presiden itu menjabat kedudukan yang paling tinggi di negara kita ini. Nah, terus ketentuannya ada di mana tentang MPR? Ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945. Terus kemudian yang kedua yang berhubungan lembaga negara yang berhubungan dengan undang-undang. Nah, yang kedua ada presiden. Presiden di sini dia salah satu salah satu tindaknya atau sumbangsihnya terhadap undang-undang itu ada hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Nah, jadi presiden berhak untuk memberikan atau mengajukan rancangan tentang sebuah undang-undang tentang apa saja kepada DPR, karena lembaga utama yang membahas tentang undang-undang itu adalah DPR, meskipun nanti membahasnya DPR dan juga presiden di tingkat pusat. Kalau di tingkat daerah
tingkat daerah provinsi berarti nanti DPRD tingkat provinsi bersama gubernur. Terus kalau di tingkat kabupaten ada DPRD tingkat kabupaten dengan bupati, seperti itu. Terus kemudian ada ini menetapkan peraturan pemerintah. Kemarin di segitiga kemarin ya, segitiga yang kemarin ini kan ada perpu, nah UU atau perpu. Nah kemarin UU itu kan dijelaskan bahwa itu adalah miliknya presiden, itu adalah wewenang sepenuhnya dari presiden. Nah makanya di sini disebutkan menetapkan peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perpu. Nah terus yang ketiga sama seperti yang nomor 1 tadi, bersama DPR menyetujui tentang rancangan undang-undang. Kemudian yang keempat membuat peraturan presiden, sama, jadi ada 2 peraturan yang itu berhak dibuat oleh presiden, perpres. Nah sampai sini ya, sampai sini ini perlu dihafal atau perlu dititeni ya, bahwa kalau UU itu berbeda dengan UUD 1945 ya. Kalau saya bilang tentang UUD berarti dia pasti merujuknya ke UUD 1945. Kalau bilang tentang UU berarti ya cuma undang-undang saja dan posisinya ada di bawah UUD. Itu ya. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Kemudian ada Bapak Menteri, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi menteri itu diangkat, dipilih oleh presiden, kemudian dia harus bertanggung jawab langsung kepada presiden. Karena apa? Ya diangkat oleh presiden bukan lewat lembaga lain, berarti dia tidak berhak untuk tanggung jawab kepada DPR, MPR atau siapapun itu. Dia hanya berhak bertanggung jawab kepada presiden. Menteri mempunyai pengaruh besar dalam menentukan kebijakan politik negara. Karena yang ada di bawah presiden pas itu ada menteri. Menteri-menteri ini kan pembantunya presiden ya, pembantunya presiden dalam bidang-bidang kenegaraan. Makanya dia mempunyai pengaruh yang sangat besar karena suara dari menteri juga yang sangat didengar oleh presiden. Nah, terus kemudian ada DPR. Memegang kekuasaan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan undang-undang. Jadi berhak untuk membuat sebuah undang-undang. Ingat, undang-undang, tidak ada dasar 1945-nya ya. Jadi dia posisinya ada di bawah UUD. Mengajukan usul rancangan undang-undang. Mengajukan usul rancangan undang-undang ini sama seperti kemarin, sama seperti tadi ya, ada presiden. Presiden juga berhak memberikan rancangan undang-undangnya. DPR pun juga berhak memberikan rancangan undang-undang kepada pimpinan DPR-nya. Ini yang harus dibahas pada rapat atau sidang paripurna kali ini. Nah, itu juga berhak. Karena yang membuat peraturan ya si DPR ini ya. Bersama presiden menyetujui rancangan undang-undang. Hampir sama seperti pengertiannya yang Bapak Presiden tadi. Terus kemudian ketentuan tentang DPR ini bisa kalian lihat di pasal 20 dan 21 UUD NRI 1945. Saya di sini tadi nulis NRI, di depan tadi belum sempat saya tambahi ya. Di depan tadi saya masih pakai UUD saja, tidak ada NRI. Saya sarankan untuk sekarang ya, kalau kalian juga kalau ingin menulis tentang UUD ditambahi belakangnya ada NRI-nya. Karena kalau ada NRI-nya gini berarti menunjukkan bahwa undang-undang itu adalah yang baru atau setelah amandemen. Kita lanjut lagi, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Setelah ada DPR ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Mengajukan kepada DPR terkait rancangan undang-undang. DPD di tingkat daerah ini tidak sebanyak DPR. DPD dan DPRD pun itu juga berbeda.
Ini lebih khusus lagi mereka mengajukan kepada DPR terkait rancangan undang-undang. Jadi DPD juga ini yang melihat, oh di daerah ini itu ada yang tidak beres. Ini yang tidak beres adalah apa ya, pelanggarannya masih banyak tentang lalu lintas, pelanggarannya masih banyak tentang HAM, hak asasi manusia. Maka dari itu DPD memberikan idenya ya, memberikan rancangan itu kepada DPR pusat agar DPR pusat membahas tentang rancangan undang-undang tersebut bersama Presiden. DPD itu membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa? Otonomi daerah itu ya pemerintahan di daerah tersebut, bisa di tingkat provinsi, bisa di tingkat kabupaten. Otonomi ini adalah pembagian kekuasaan. Jadi DPD juga boleh ikut andil dalam membahas RUU bersama kami daerah ya. Ada DPRD, ada gubernurnya, ada wali kotanya juga bisa. Mereka juga bisa ikut membahas itu. Kemudian DPD sama punya fungsi atau pengawasan ya. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang di tingkat daerah. Kalau kalian ingin tahu lebih lengkapnya, kalian bisa buka UUD kalian. Itu pasal 22D UUD NRI 1945. DPRD dan pemerintah daerah. Ini saya percepat. DPRD dan pemerintah daerah ya. Jadi yang atas ini DPRD aja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, ini membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah. Membahas dan menyetujui tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah sama ya, dilihat dulu pemerintah daerahnya tingkat apa dulu, provinsi atau kabupaten. Kemudian membahas dan menyetujui tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi setiap tahun itu ada rapat membahas tentang selama 1 tahun ini kira-kira kita butuh fasilitas apa saja, butuh apa ya, kebutuhan untuk menunjang tugas mereka itu butuh apa saja. Makanya di sini dianggarkan tentang pendapatan belanja daerah. Satu daerah tersebut butuh apa itu dianggarkan dulu. Kemudian melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undang lainnya, sama mempunyai fungsi pengawasan. Nah, pemerintah daerah provinsi Pemprov terdiri atas gubernur, sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah. Pemerintah daerah kabupaten atau kota terdiri atas bupati, wali kota, sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan dan kelurahan. Nah, di Pemprov sampai Polteknis daerah saja. Kalau di daerah Pemkab atau kabupaten itu sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke kelurahan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa lembaga negara yang ikut andil dalam masalah pembuatan undang-undang ya. Jadi lembaga-lembaga tadi yang bersinggungan langsung dengan undang-undang. Meskipun nanti masih ada lembaga-lembaga yang lain seperti MA, MKKY, itu juga lembaga negara tapi mereka tidak berurusan dengan undang-undang. Nah, dalam pembuatannya ya, dalam pembuatan undang-undangnya. Nanti mungkin minggu depan bisa saya tambahi untuk beberapa lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, ini sampai sini dulu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ilmu ini bisa kalian serap dengan baik. Sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi. Semoga tadi ya teman-teman kita yang ini kok banyak yang izin sakit, semoga diberikan kesehatan lagi. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.